Halo Virgo, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang kebenaran yang akan terungkap dan itu harus bisa kamu waspadai. Apakah itu? Kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat buat Virgo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Virgo semuanya, dimanapun kau berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Virgo, kita akan shuffle kartunya. Fokus ke kartu ini, Virgo. Kebenaran yang akan terungkap. Dan ini juga perlu kamu waspadai ya. Tentang apakah itu? Oke. Di sini ada 4. Oke. Ada hope. Ini tentang sebuah harapan buat Virgo. Virgo, ada kebenaran yang mungkin akan terungkap, yang akan kamu rasakan, yaitu tentang kebenaran, tentang harapan ya. Maksudnya kebenaran yang akan terungkap itu adalah tentang sebuah harapan kamu. Di mana mungkin beberapa dari Virgo ya, kamu memiliki sebuah harapan, aku ingin bahagia, aku ingin sukses. Itu semua orang pasti menginginkannya ya, dan pasti semua orang ingin memiliki itu. Salah satunya mungkin bahagia dengan pasangan ya, bahagia mungkin dengan memiliki pekerjaan, memiliki bisnis ya, dan mungkin kamu juga akan bahagia dengan memiliki teman-teman yang baik begitu. Jadi banyak sekali harapan kamu tentang kehidupan yang kamu jalani saat ini. Itu yang terbaca di sini ya, tentang sebuah harapan ya. Jadi ada harapan kamu itu, wah aku kayaknya sekarang ini pengennya ketemu itu dengan orang-orang yang baik begitu ya. Mungkin selama ini kamu ketemunya itu hanya dengan orang yang toksik, ketemunya itu dengan orang-orang yang manipulatif ya, ketemu dengan orang-orang yang memang tidak pernah menghargai kamu. Nah di situ akhirnya kamu punya harapan, harapan yang begitu sangat kamu inginkan ya, bahwasanya aku pengen nih ketemu lagi nih orang yang baik ya. Nah, dan aku juga pengen ketemu dengan pekerjaan yang pas dengan aku ya. Mungkin aku pengen ketemu dengan bisnis yang mungkin bisa membuat aku sukses begitu. Banyak sekali harapan-harapan kamu ya. Dan aku ingin punya keluarga itu yang bahagia sekali. Nah, intinya tentang sebuah harapan yang kau miliki. Dan aku melihat di sini memang ada magical ya. Arti kata akan ada sebuah keajaiban yang akan kamu rasakan nantinya, ya. Di sini ada sebuah keajaiban tentang sebuah harapan kamu itu mungkin akan terwujud. Salah satunya ya tentang kebahagiaan asmara kamu, percintaannya kamu, dimana mungkin selama ini kamu ketemunya itu hanya dengan orang yang toksik. Mungkin awalnya sih kamu merasa dia itu baik banget ya, kamu merasa dia itu pinter banget ya, arti kata pinter ngambil hati kamu, pintar untuk membahagiakan kamu ya, dan arti kata dia itu orang yang perfect bagi kamu awalnya ya. Tetapi kebenaran akan terungkap perlahan-perlahan ya, waktu demi waktu berjalan semuanya akan terungkap. Ternyata dia itu adalah orang yang toksik ya, orang yang manipulatif, dan dia mungkin sebelum mendapatkan kamu, sebelum dia memilih kamu ataupun menjalin hubungan dengan kamu, mungkin dia begitu sangat memperjuangkan kamu, segala hal pun dia lakukan agar bisa memiliki kamu ya. Tetapi setelah dia memiliki kamu ya, semua perjuangan itu hilang. Ya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi terlihat memang awalnya sih bahagia. Awalnya itu dia mencintai. Tapi makin hari makin ke sini ya terbukti kebenarannya itu terungkap bahwasanya dia hanya mencari keuntungan dari kamu. Itu yang membuat kamu
berharap aku pengen ketemu nih dengan orang yang tulus gitu ya. Aku pengen ketemu dengan orang-orang yang baik begitu ya. Begitu juga halnya mungkin tentang pekerjaannya kamu. Aku itu di lingkungan kerja itu terlalu banyak sih orang-orang yang toksik ya, atau orang-orang yang hanya baik di depan, di belakang kita ya menusuk kita gitu loh. Ada yang begitu ya. Mungkin karena mungkin dia iri, entah karena dia itu merasa kayak tersaingi ya. Dan mungkin dia itu teman-teman kamu itu di lingkungan kamu tidak mau nih kalau kamu itu lebih baik dari dia ataupun lebih pintar dari dia gitu loh. Dia maunya ya dialah segalanya. Ya, ada sih orang seperti itu. Nah, itu kamu kamu rasakan. Maka dari itu ada harapan kamu seakan-akan, wah, aku pengennya teman-teman aku itu support ke aku. Aku pengennya teman-teman aku itu ya perhatian sih sama aku, care gitu ya, baik gitu. Ya, memahami aku. Nah, tetapi selama ini aku ketemu dengan orang-orang seperti itu. Itu yang membuat kamu merasa kayak, ya gimana lagi, memang udah takdir gitu loh. Ya artinya kamu bisa menjadikan semua itu sebagai pembelajaran bagi kamu. Ya, Virgo. Dan di sini juga aku melihat ada opportunity ya. Ini menggambarkan bahwasanya peluang, peluang. Arti kata dari harapan kamu, dari keajaiban yang kamu miliki ya. Ada peluang bagi kamu untuk memperoleh ataupun mendapatkan apa yang sudah menjadi harapan kamu. Ya, sebagai contoh, kamu menginginkan seseorang yang baik ya, itu ada peluang. Peluang kamu ada untuk memiliki itu, pasti ada. Arti kata, tidak mungkin kamu selamanya itu merasakan kesedihan, tidak mungkin selamanya itu kamu merasakan ketakutan, kegelisahan, ya, kekhawatiran, ya. Ada saatnya kamu akan mendapatkan suatu keadilan dari apa yang pernah terjadi pada kamu sebelumnya. Entah itu kamu disakiti, dikecewakan, ya, gitu. Jadi, di sini ada peluang di mana kamu akan menemukan seseorang yang baik. Dan mungkin bisa saja beberapa dari kamu punya peluang untuk memperbaiki keadaan kamu di lingkungan pertemanan kamu. Dan di lingkungan pekerjaannya kamu. Karena kamu di sini punya peluang untuk itu. Ya mungkin beberapa dari kamu kayak mencoba nih walaupun orang yang iri sama kamu ya, kamu tetap berbuat baik ke dia, ya. Ya mungkin kamu ngajak ngobrol, ya kamu lihat kan bahwasanya kamu itu orang yang peduli sama dia. Dan kamu melihatkan ke dia bahwasanya kamu itu orang yang baik buat dia, ya. Sehingga mungkin dia akan berpikir, wah ternyata dia baik ya. Ternyata omongan orang tentang dia, ya, tentang kamu maksudnya ya, itu tidak benar gitu loh. Karena apa? Ya disitulah kamu harus waspada dengan orang-orang yang mungkin di sekeliling kamu, ya. Mungkin banyak orang yang melihat kamu itu sukses, bahagia, dan orang mungkin tidak tidak menginginkan kamu sukses dan mereka juga mungkin tidak menginginkan kamu bahagia. Maka dengan begitu dia mencoba untuk berbuat apapun untuk menghancurkan kamu. Ya mungkin dengan apa ya kayak membicarakan tentang kamu, keburukan kamu ya, sehingga orang-orang pada tahunya kamu begini, kamu begitu. Ternyata setelah mereka kenal dengan kamu ya, itu jauh berbeda dari apa yang mereka dengar. Oke? Itu yang aku lihat. Jadi ada peluang bagi kamu untuk memperbaiki semuanya, memperbaiki keadaan. Ya mungkin dengan cara kamu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lah di mata dia, begitu ya. Dan justru mungkin saat kamu dekati dia, mungkin akan merasa kaget gitu loh. Wah ternyata ini loh kebenaran tentang kamu ya. Ternyata kamu itu baik ya, begitu. Oke? Dan harus waspada itu dengan orang-orang yang suka berbicara jelek tentang kita ya, gitu. Jadi kalau memang kamu ketemu nih dengan orang-orang yang sukanya ngomongin orang aja ya, ya sebaiknya kamu jauhi. Karena nantinya kamu juga akan terkontaminasi dengan hal-hal sifat-sifat jeleknya dia, begitu ya. Dengan hal-hal negatif yang akan dia munculkan nantinya di dalam pergaulan itu. Oke? Di sini ada bond. Aku melihat beberapa dari Prigo akan ada nih kedekatan kamu dengan seseorang ya. Ini juga sesuatu hal yang terungkap nantinya, ada kebenaran yang terungkap, ternyata seseorang yang mungkin selama ini, mengenal kamu ataupun dia sudah lama dekat dengan kamu, ternyata dia menginginkan yang lebih dekat dengan kamu gitu loh. Seperti kayak ada yang, "Ah, aku pengen hubungan kita itu intens," gitu loh.
Ada. Dan kamu itu juga harus berhati-hati. Karena apa yang tadi aku katakan, di sekeliling kamu itu akan banyak orang-orang yang merasa benar, merasa perfect ya, merasa dialah segalanya ya. Nah, nanti mungkin justru disakiti lagi oleh dia ya. Jadi itulah yang perlu kamu waspadai, bahwasanya sebelum kamu dekat dengan orang, sebelum kamu memutuskan bahwasanya untuk melakukan hubungan yang intens dengan dia ya, sebaiknya kamu kenali dia dulu ya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti kamu alami dulu di masa lalu. Oke. Dan di sini aku melihat di sini ada open. Beberapa dari kamu mungkin lebih dulunya itu sulit ya membuka hati karena kamu lebih kayak takut aja gitu loh. Takut ketemu dengan orang toksik lagi, kamu takut untuk bertemu dengan orang yang manipulatif ya. Jadi kayaknya kamu menutup diri. Nah, namun ya di masa-masa sekarang gitu loh, ataupun di masa akan datang ataupun sebentar lagi ya, di sini dengan harapan kamu itu, akhirnya kamu bisa membuka hati, ya, membuka hati kamu sehingga seseorang nantinya mungkin akan dekat dengan kamu, bisa memahami kamu dengan lebih baik. Dan situ saat kamu sudah membuka hati kamu, itulah orang yang terbaik bagi kamu. Karena mungkin kamu juga bisa menggunakan intuisi kamu untuk menilai seseorang. Terkadang kita merasa ya, wah orang ini baik ya, wah aku ngerasa dengan dia nyaman, wah aku ngerasa dengan dia ini begitu, ya asik aja gitu loh. Jadi itu mungkin yang membuat kamu akhirnya bisa membuka hati. Kedekatan kamu dengan seseorang, jika seseorang itu bisa memberikan rasa nyaman dan mungkin dia akan berkorban demi kamu ya, artinya dia orang yang terbaik buat kamu. Tapi kalau mungkin dia hanya mencari kesenangan, mungkin di awal-awal pertemuan kamu ataupun di awal hubungan kamu, dia penuh dengan drama, ya inilah itulah, ya mungkin dia membicarakan tentang eh, ya membanggakan diri dia atau membicarakan tentang keluarga dia yang begini yang begitu ya. Arti kata kamu juga bisa menilai ya. Namanya kita mungkin sama-sama sudah dewasa, jadi apa yang tindakan dia, apa yang dilakukan, apa yang diungkapkan, apa yang dia bicarakan, kita bisa menilai dia. Di situ kamulah yang harus bisa menggunakan intuisi kamu. Jangan sampai kamu salah memilih seseorang, oke? Itu yang aku lihat di sini. Nah, kita akan lihat selanjutnya dengan kartu tarot ya. Apa yang terbaca di sini? Virgo. Oke. Virgo, apa yang terbaca di sini? Kebenaran apa lagi yang akan terungkap di sini? Jika kamu memfokuskan seseorang, bisa saja energi seseorang itu akan terkoneksi di sini ya. Oke. Ya. Ada berapa? Ada 4. Satu lagi ya. Ya. Sudah lengkap, ada 5 ya. Oke, Virgo, kita lihat dulu zodiaknya biar nggak kelupaan. Karena aku suka sering lupa karena keasikan dengan ceritanya ya. Jadi aku lupa bacain zodiaknya ya. Ada di channel kedua aku terkadang ya aku lupa. Sebaiknya aku langsung bacain aja. Di sini ada Aries, Leo, Sagi ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Di sini ada ya. Ada SWOT ya. Oke. Oh enggak ya. Oke, maaf. Ada Taurus, Virgo, Capri ya di sini. Terus ini masih elemen tanah ya. Di sini ada Aries, Leo, Sagi. Aries, Leo, Sagi ya. Dan ada default, ada Gemini ya. Gemini ada. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Oke? Buat Virgo, semoga di sini kamu nantinya akan bisa mengambil hal-hal yang positif untuk kamu ya, dan bisa membuang yang negatifnya. Semoga di sini kamu bisa mendapatkan pencerahan. Nah, aku melihat di sini ada di Emperor, ada di Hangman, ada Knight of Wands ya. Virgo, mungkin kamu dulu ya, aku merasakan kamu dulu itu terkoneksi dengan seseorang yang boleh dikatakan perfect bagi kamu awalnya. Nah, namun dengan perfectnya dia, akhirnya dia merasa kayak, ya kau melihat ada dia itu kayak apa ya, kayak pengen menguasai kamu. Oh ya, kamu itu milik aku gitu loh. Dan kamu tidak bisa kemana-mana, kamu tidak bisa ngapa-ngapain, kamu tidak bisa melakukan apapun, ya.
sebelum ada perintah dari aku gitu loh. Seakan-akan kamu itu di bawah naungan dia, di bawah kekuasaannya dia. Arti kata seakan-akan kamu itu dikekang oleh dia. Mungkin itu yang dulu kamu rasakan. Sehingga kamu ada harapan bahwasanya aku ingin seseorang ini berubah gitu loh. Ya, untuk memberikan kebebasan kepada aku. Itu yang kamu inginkan. Mungkin seseorang ini begitu posesif ya terhadap kamu. Dia begitu sangat mencintai kamu, sehingga mungkin dia takut akan kehilangan kamu. Maka dari itu dia berusaha kayak untuk mengatur hidup kamu, tapi kamu tidak menyukai hal itu. Jadi itu yang mungkin ada kebenaran yang terungkap pada kamu dengan dia atau seseorang yang mungkin dekat dengan kamu dulu ataupun saat ini. Nah, jika saat ini itu terjadi, kamu mungkin bisa perlahan-perlahan merubah itu semua. Kenapa? Karena kalau di sini aku melihat ada the hangman. Semua itu akan bisa kamu rubah jika kamu sabar dalam menghadapi itu. Oke. Ini juga ada Knight of Wands. Kamu bisa melakukan itu semua, kamu bisa melakukan itu, kamu bisa. Arti kata untuk merubah seseorang itu bisa. Perlahan-perlahan bisa akan kamu rubah. Secara ya kamu harus bisa sesuai dengan aturan-aturan yang bagus, yang baik begitu ya. Tidak melenceng dari alurnya kamu, ya, begitu. Dan lanjut, di sini aku juga melihat ya, kamu itu seseorang yang memiliki kualitas, kamu itu memiliki potensi. Bisa dibilang kamu itu orang yang sukses. Itu kebenarannya. Ya, kebenaran pada diri kamu. Kamu bisa mencapai itu bisa sekali. Ya. Kenapa aku katakan seperti itu? Ini, koin selalu mengejar kamu, ya. Arti kata kamu itu walaupun kamu diam, walaupun kamu tidak melakukan apa-apa, ya, keberuntungan itu selalu ada pada kamu, ya. Jadi itu juga yang menjadikan kamu harus waspada terhadap orang-orang yang akan mendekat ke kamu, ya. Karena mungkin bisa saja selama ini kan kamu ketemu dengan orang yang hanya memanfaatkan kamu. Ya mungkin di sini seseorang itu seperti ingin menyeimbangkan masalah keuangannya dia. Entah itu dia punya masalah dalam keuangan, entah itu dia punya masalah dalam uh, hidupnya dia, ya. Sehingga dia mencari kamu ya seperti meminta bantuan atau apa ya begitu. Tapi selagi kamu mungkin dalam hal yang wajar membantu seseorang itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu udah diporoti, kalau kamu udah dimanfaatin ya, kamu harus bisa merasakan itu. Ya, kamu harus menjauhi orang-orang itu. Kenapa? Karena saatnya kamu untuk memfokuskan kepada suatu harapan kamu itu. Mungkin saat kamu tidak menginginkan ketemu dengan orang yang toksik, ya udah kamu stop ya. Link kamu jalan kamu untuk mendekat dengan dia ya kamu stop. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam kehidupan kamu. Karena itu juga akan menghancurkan hidup kamu juga nantinya. Oke, Virgo. Ini aku lihat bahwa Pack of Wands ya. Dan ini juga ada Ten of Wands. Arti kata saat kamu memiliki tanggung jawab besar ya. Dan ini juga ada suatu kebenaran bahwasanya kamu itu memikul tanggung jawab yang besar. Bukan mikul beban ya. Terkadang ada juga sih yang beranggapan ini beban aku. Dan ini tanggung jawab aku. Dan ini harus aku selesaikan. Begitu. Jadi beberapa dari Virgo kayaknya harus bisa menyelesaikan nih tanggung jawab kamu, di mana bahwasanya harapan kamu itu masih ada yang belum terpenuhi ya. Saat inilah kamu harus memenuhinya. Ya, dengan melakukan sebuah tindakan-tindakan di mana kamu akan merasa hidup kamu akan menemukan sebuah fase baru. Ya, ada the Fool. The Fool ini menggambarkan ada fase baru dalam kehidupan kamu. Kamu memiliki new beginning ya. Arti kata ya mungkin kamu bisa harapan kamu tadi itu bisa kamu wujudkan dengan apa? Memulai hidup baru kamu. Mungkin kamu harus ketemu dengan orang yang baik. Kamu harus bisa menjauhi orang yang toksik ya. Atau mungkin kamu bisa meninggalkan orang-orang yang sudah menyakiti kamu ya. Karena jika kamu tidak meninggalkan itu, kamu akan berada di kehidupan yang stuck. Kamu tidak akan berubah ya. Begitu Virgo. Itu yang aku rasakan. Tapi tetap kamu dalam kehati-hatian kamu. Kamu tetap selalu waspada dengan apa nanti yang terjadi ke depannya. Karena saat kita hidup kita, apalagi kalau hidup kita itu sudah mapan, sudah bahagia, ya, apalagi sudah menemukan pasangan yang pas, ya, itu tidak, maksudnya itu ya, masalah kamu bukan berarti selesai, bukan. Justru mungkin masalah akan muncul. Apalagi saat kamu baru menjalin satu hubungan, ya. Itu mungkin kamu baru kayak untuk melangkah ke depan. Namanya fase baru, new beginning. Arti kata maka akan ada lagi halangan, hambatan, cobaan ya. Dan itu mungkin akan bisa kamu atasi. Karena apa? Karena
Sudah banyak pengalaman-pengalaman kamu yang kamu dapatkan dari masa lalu kamu. Sudah banyak pelajaran yang kamu ambil dari semua itu, ya. Sehingga dalam menghadapi kehidupan kamu ke depan, kamu sudah siap. Oke. Nah, buat Virgo, itu yang aku lihat di sini. Tetap selalu waspada dengan apa yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, ya. Jangan biarkan masa lalu yang dulu terulang kembali di masa depan kamu. Karena capek ya, begitu. Oke? Buat Virgo mungkin itu dulu reading yang bisa aku sampaikan buat kamu. Semoga terhibur dan ini juga sifatnya fun reading ya. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Oke Virgo, sampai ketemu lagi. Dadah.